Selamat datang di Halolo Podcast. Di tempat ini kita akan membahas isu-isu yang sangat menarik dan yang viral di masyarakat. Pada saat ini kita akan membicarakan masalah fungsi dan peran daripada Kompolnas, termasuk seleksi penerimaannya, serta isu-isu yang menarik di bidang kepolisian. Alhamdulillah pada saat ini saya sudah datang dua sahabat saya yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama adalah Bapak Dr. Andes Edi Saputra Hasibuan. Beliau adalah mantan anggota Kompolnas ya. Dan itu beliau saat ini adalah panitia seleksi pemilihan anggota Kompolnas. Ya, anggota panitia Pansel Kompolnas. Selamat datang Pak Edi. Terima kasih nih saya sudah diundang. Saya malah kebangga nih dengan Pak Edi bisa hadir, bisa untuk bercerita lah mengenai Kompolnas. Narasumber kita yang kedua nih udah nggak asing lagi kali ini sih, sudah nggak usah diperkenalkan. Udah terkenal beliau, yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Roni Franky Sompi SHMH. Beliau banyak pengalaman kedinasan, pernah menjadi Kadif Humas Mabes Polri, Kapolda Bari, dan Direktur Jenderal Imigrasi. Jadi beliau juga bisa minimal sharing lah pengalaman mengenai tugas-tugas kepolisian. Nanti pada saat dialog kita ini mungkin antara Pak Edi dengan Pak Roni juga saling bisa bersambut lah. Jadi baiklah, saya pertama-tama ke narasumber saya yang pertama nih, Pak Edi. Pak Edi, saya mau nanya, mungkin ini bukan pertanyaan saya pribadi, ini pertanyaan para pemirsa semuanya. Saya mau tahu, Kompolnas sebetulnya apa sih? Karena kalau kita lihat, Kompolnas ini kan kalau di masing-masing institusi kan ada pengawas ya. Ada pengawas, kan tugas Kompolnas kalau masyarakat taunya hanya pengawas polisi gitu. Sedangkan di institusi polisi kan ada Irwarsum dan sebagainya, ada Propam dan sebagainya. Kalau kira-kira Kompolnas itu gimana, Bu? Silakan Pak Edi. Jadi Komisi Kepolisian Nasional atau yang disingkat dengan Kompolnas itu adalah merupakan pengawas fungsional kepolisian ya, tapi lebih kepada eksternal. Dan dia hadir, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga ada di situ Lembaga Kepolisian Nasional ya. Jadi atas dasar itulah maka kepolisian Komisi Kepolisian Nasional ada ya. Dan memang kalau kita lihat ada unsur-unsur, termasuk unsur tokoh masyarakat di sana. Kemudian ada unsur dari pakar kepolisian, ada 3 ya, kalau nggak 3 untuk unsur masyarakat, kemudian 3 pakar kepolisian dan 3 ex officio dari pemerintah ya. Termasuk kalau kita lihat ketuanya adalah Menko Polkam secara langsung, kemudian Mendagri adalah wakil ketuanya, kemudian Menkumham ya sebagai sekretaris merangkap anggota ya. Dan itu memang jumlahnya 9 semuanya, 3 dari unsur pemerintah, kemudian 3 dari unsur masyarakat, kemudian 3 dari pakar kepolisian. Itu maksudnya apa Pak dengan ada 3 perwakilan ini? Nanti pada waktu sidang ya rapat rutin mingguan bulanan tuh gimana Pak? Ya, jadi memang kenapa memang ada tokoh masyarakat? Nanti kan mungkin dibuat seperti itu karena memang harus ada dari unsur masyarakat ya. Kan tidak aneh, tidak enak kelihatannya kalau hanya dari kepolisian terus ya. Masa purnawirawan Polri terus di situ, nanti akhirnya orang akan berpikir jeruk makan jeruk ya. Ya artinya memang untuk tujuan independen, tujuan daripada pengawasan tentu akan mendapatkan ada dari masyarakat ya. Makanya di dalam 9 anggota Kompolnas itu 3 diantaranya itu adalah merupakan tokoh masyarakat ya. Satu lagi nih Pak, ini pertanyaan daripada pemirsa semuanya.
Kalau Kompolnas itu bekerjanya itu atau apabila ada sesuatu yang viral mengenai kepolisian atau yang sifatnya memang dia rutin. Misalnya kalau kita contohnya kalau di instansi kan ada inspektorat ya. Ya. Kalau inspektorat kan dia punya setiap saat kan ada jadwal ngaudit Ya. masing-masing divisi, masing-masing kan diaudit Ya. ya. Nah, kalau Kompolnas gimana? Apakah punya jadwal model sama atau gimana dengan bangsa inspektorat itu? Jadi sebetulnya kalau lihat daripada tugas Komisi Kepolisian Nasional itu ada dua. Pertama, lebih kepada membantu Presiden dalam memberikan masukan arah bijak kepolisian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden ya di dalam hal mengangkat dan memberhentikan Kapolri ya. Dua inilah sebetulnya menjadi tugas utama dari Komisi Kepolisian Nasional. Kemudian dibantu ada namanya kewenangan. Kewenangan termasuk di situ adalah melakukan pengawasan. Jadi sebetulnya pengawasan itu bagian kecil daripada tugas Komisi Kepolisian Nasional. Yang utama adalah Komisi Kepolisian Nasional itu adalah bisa memberikan masukan kepada Presiden agar bisa bagaimana caranya bisa meningkatkan kinerja Polri. Bagaimana caranya bisa meningkatkan kesejahteraan anggota Polri. Bagaimana caranya Kompolnas itu bisa memberikan masukan-masukan agar Polri semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebetulnya itu yang paling penting. Nah, kalau satu lagi saya tambah lagi. Tadi kan Bapak menyampaikan ini dalam rangka untuk pengangkatan Kapolri ada Ya. masukan dari Kompolnas. Ya. Yang sebagaimana masyarakat ketahui kan biasanya kalau untuk menjadi orang nomor satu, baik itu di kepolisian maupun TNI, itu kan ada melalui Dewan Jabatan. Ya. Dewan Jabatan nanti siapa bintang 3 Ya. dari sekolah itu nanti diajukan kepada Presiden. Ya, Nah, biasanya itu gimana tuh? Ya biasanya kalau misalnya setiap akan ada pergantian Kapolri itu Kompolnas mulai bekerja ya untuk melakukan mendata kemudian siapa-siapa yang layak menjadi calon Kapolri ya, dan biasanya Kompolnas akan bekerja sama dengan Dewan Penjakti Polri ya. Kira-kira siapa-siapa sih yang syarat untuk menjadi calon Kapolri adalah bintang 3 ya. Jadi kalau misalnya bintang 2 tidak bisa menjadi calon Kapolri, harus bintang 3 ya, sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu disebutkan calon Kapolri adalah mereka yang memiliki jenjang karir kepangkatan yang senior ya. Artinya memang kalau di situ disebutkan adalah mereka yang bintang 3. Dan kemudian yang paling penting di dalamnya adalah kalau menurut saya harus bisa memiliki chemistry antara calon Kapolri yang akan datang dengan Presiden. Jadi ya kita lihat saja nanti ketika misalnya ada pergantian pada masa yang datang ya, pada Presiden yang datang, kita tidak tahu siapa yang akan memiliki chemistry antara calon Kapolri dengan Presiden. Artinya harus ada kedekatan secara emosional antara Iya. Presiden dengan calon-calon ini ya. Tidak misalnya kader hubungan emosional saya kira tidak ya, tapi memiliki, saya kira Presiden kan memiliki semacam kira-kira yang dia percayalah kira-kira gitu ya. Saya pengen bintang 3 ini dia bagus misalnya gitu ya. Presiden boleh, tetapi nanti semua itu usulan disampaikan oleh Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden. Ketika Presiden meminta, tolong dong kirim nama-nama calon Kapolri ke depan, maka tugas Komisi Kepolisian adalah setelah mendata lalu mengirimkan nama kepada Presiden. Nanti Presiden akan bahas, kemudian disampaikan. Biasanya dikirim itu bisa 3 atau 4 orang nama ya, tapi nanti Presiden yang akan ngambil 1 atau 2 nama gitu. Nah, kalau kaitan dengan kasus-kasus yang di masyarakat itu bagaimana tuh? Misalnya ada kasus viral, Ya. pembunuhan gitu. Ya. Itu juga Kompolnas turun tangannya di mana biasanya? Biasanya kalau di Komisi Kepolisian Nasional itu ada namanya SKM ya. SKM, Saran Keluhan Masyarakat ya. Dan Kompolnas itu akan melihat kasus-kasus mana yang menjadi perhatian masyarakat. Saya selama menjadi komisioner Kompolnas di tahun 2012 itu ya hampir 1 tahun Bang, itu 1.500 pengaduan disampaikan. Bahkan sekarang itu lebih. Kabarnya saya dengar kemarin itu ada hampir 3.000 pengaduan yang disampaikan oleh langsung ke Kompolnas. Iya, ke Kompolnas, disampaikan oleh masyarakat, kemudian baik itu lewat pengacaranya ataupun juga masyarakat ya
yang merasa belum mendapatkan keadilan, kemudian mereka datang ke Kompolnas ya, lalu kemudian semua pengaduan itu lalu diresponnya. Tetapi di luar itu ada juga misalnya kasus-kasus yang viral ya, itu juga tidak ada pengaduan, karena itu mendapatkan respon masyarakat, maka Kompolnas harus turun untuk memberikan proaktif ya. Nah ini sangat menarik sekali Pak. Nanti yang masalah kasus-kasus akan kita lanjutkan lagi Pak. Nih, sambil tadi kita lihat yang tugas pokok Kompolnas, Bapak kan sekarang kapasitasnya sebagai panitia seleksi nih untuk anggota Kompolnas yang baru ya. Minggu kemarin kalau nggak salah saya lihat di surat kabar ya, itu sudah ada 24 orang ya yang terpilih. Nanti akan ada seleksi lagi Pak ya? Itu kapan seleksinya lagi Pak? Saya kira mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Awal kalau kami jadwalkan itu di awal September, itu akan ada tes wawancara namanya terakhir ya. Dari 24 orang kemudian nanti akan muncul menjadi 12 nama ya. Memang tidak mudah untuk memilih ini. Apalagi semuanya bagus ya. Tidak mudah untuk memilih mereka-mereka yang sudah mendaftar ya di Komisi Kepolisian Nasional ya, tetapi memang harus dipilih 12. Tidak bisa semuanya dikirim ke presiden, karena memang setelah kalau kita lihat dari awal itu ada 136, kemudian mengerucut menjadi 100. Iya banyak. Itu ada yang daftar itu para jenderal perwira Polri ya. Iya, perwira Polri ya. Diatur sedemikian rupa. Artinya kritik membangun ya perlu juga dong. Seperti itu. Tapi begini Pak, ini mohon maaf nih sebelumnya nih kepada Bapak Kapolri. Saya mau bertanya, ini kan sekarang ada beberapa kasus yang viral di masyarakat. Dalam waktu 3 bulan terakhir, ini para purnawirawan ini kan berlomba-lomba untuk memberikan pendapatnya masing-masing menurut versinya mereka masing-masing. Nah, bahkan saya lihat kemarin dari media sosial yang sebelah, itu bahkan antara para mantan ini saling serang menyerang. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat ke publik ini kan nggak elok ya Pak ya. Artinya gini, ya seharusnya usianya sudah pada ya makin senior, ya harusnya memberikan pelajaran kepada masyarakat. Dan yang saya herankan satu nih, mohon maaf Pak Kapolri, kasus ini kok Kadif Humasnya kemana? Kok jarang bersuara nih. 3 bulan ini jarang bersuara. Akhirnya suaranya Humas Polri ini dilibas oleh para purnawirawan. Contohnya kasus Vina, kasus yang ada di Surabaya yang hakim memberikan vonis bebas. Ini kan, sedangkan dari Mabes Polri-nya tuh nggak ada. Sekalinya ada ya tugasnya mereka aja yang justru itu. Yang bisa melihat ini ya. Nah kebetulan di hadapan saya kan beliau adalah satu purnawirawan Polri, yang satu dari mantan anggota Kompolnas ya. Jadi kalau saya menanyakan ini selaku masyarakat awam, ya wajar dong. Artinya ini kan saya mau, karena saya lihat juga di media sosial yang saya punya, ini pertanyaan-pertanyaan ini banyak. Mereka bilang, bro, coba tolong tanyakan kepada Pak Edi dan Pak ini, kenapa demikian? Kenapa sekarang kok Humasnya kok diam? Ayo Pak, sekarang menurut Bapak gimana nih selaku Humas? Kasus-kasus ini kok pada diam semuanya nih? Ini pengalaman ya. Ketika saya menjadi Kadif Humas Polri ya. Hampir 2 tahun itu Pak Boy, Pak Edi, saya berusaha untuk menampilkan wajah Polri itu melalui kehadiran saya. Karena selain Kadif Humas kan juga ada Kepala Biro Penerangan Masyarakat. Apa bedanya itu Pak? Bedanya? Tugasnya apa? Ya tugasnya kalau Kadif Humas ini pimpinan di dalam divisi Humas Polri. Sedangkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat adalah bawahannya. Karena ada 3 Kepala Biro. Yang satu Kepala Biro Penerangan yang memang bertanggung jawab, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui media. Kemudian ada Biro yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan melalui semua peralatan yang ada yang dimiliki oleh Humas.
dan juga biro yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan dan sebagainya. Ya. Nah, artinya pada saat saya menjadi Kadif Humas Polri, sering kami berbagi. Karena di bawah Kepala Biro Penerangan Masyarakat yang waktu itu diemban oleh Jenderal Boy. Jenderal Boy ini justru lebih dulu di bidang humas. Saya ketika jadi Kadif Humas itu justru belajar banyak dari beliau, ya, yang akhirnya juga menjadi Kadif Humas Polri juga, ya. Artinya memang menjadi Kadif Humas ini harus belajar, harus berlatih dia bagaimana menjadi corong dan juga menjadi bagian yang sangat bermitra dengan media terutama. Nah, antara Kadif Humas dan Karopenmas itu bisa ya kesempatan untuk melayani media terutama studio-studio, ya bisa TV One, Metro TV, Berita 1, Kompas TV dalam waktu yang bersamaan. Ini tidak mudah, Pak Boy. Makanya ada di bawah Karopenmas ada itu Kabak Penerangan Umum. Nah, kami bertiga ini biasanya berbagi. Bahkan waktu saya tugaskan kombes-kombes yang lain latihan, dan kalau kami kekurangan tenaga karena hampir bersamaan, maka kami minta mereka siapa yang mau melayani. Ya, saya lebih banyak memberikan kesempatan pilihan karena tidak mudah untuk tampil ya di depan publik minimal 30 menit ya. Nah, artinya begini, Kadif Humas, Karopenmas, Kabak Penum itu juga masih dibantu oleh kepala bidang humas di Polda-Polda. Tapi kan beliau cuma satu Polda. Kita tahu bahwa Polda Metro Jaya paling banyak persoalan yang sering mencuat dan bahkan viral. Tapi kalau kasus kemarin justru bukan di Jakarta ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Dan ini kasus yang lama, Pak Boy. Ya. Tapi masalahnya Humas Jawa Barat ini tidak pernah bersuara. Bersuara tapi tidak terlalu gimana gitu loh. Ada bersuara, Pak Boy. Jadi ketika kasus Vina dan Eki itu muncul awalnya dengan penangkapan Peggy Setiawan, beliau bersuara menjelaskan. Tapi tentunya ada hal yang menjadi strategi dari Humas yang memang pada saat itu mereka memilih kapan mereka bersuara dan kapan mereka juga memohon bantuan para seniornya. Terutama kalau kita lihat ada organisasi di luar Persatuan Purnawirawan Polri, kita punya Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia yang ketuanya Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Beliau sering tampil, dan juga ada beberapa sepuh Polri yang sudah purna dan beliau menjabat menjadi staf ahli ya, mendukung staf ahli Kapolri ya. Beliau juga sering itu bisa dikatakan ya menjadi penyeimbang ketika banyak pertanyaan tentang kasus-kasus. Tentu yang ditanya itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan keahlian, latar belakang jabatan beliau, dan tentunya sifatnya kan independen, Pak Boy. Tidak seperti Humas. Karena Humas kan lebih banyak informasi yang mereka tahu. Sedangkan ketika Purnawirawan Polri tampil untuk menjadi penyeimbang, tentu ini lebih banyak menjelaskan berdasarkan pengalaman dan bisa menurut sudut pandangnya dia.
Jadi kalau tadi ada Gesekan. gesekan, Perbedaan pendapat nggak biasa. apa-apa. itu biasa. Saya mau kembali nih Ya. ke Pak Edi. Pak Edi kan kalau nggak salah seminggu yang lalu kan sempat viral di masyarakat nih. Ya. Ada pernyataan di beberapa media. Ya. Di situ kalau kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Edi ya. Pak Edi bilang purnawirawan sebaiknya nggak usah banyak bicara untuk menangani kasus-kasus. Lebih kurang intinya begitu ya Pak ya. Nah itu dasar pemikiran Pak Edi itu kenapa? Itu apa? Mungkin Pak Edi punya pengalaman Ya. di Kompolnas Ya. dengan banyaknya purnawirawan yang berbicara itu akan mengacaukan. Ini pandangan Pak Edi gimana Pak? Ya. Itu cukup viral loh Ya. Pak itu. Jadi begini, kemarin itu kan saya lihat banyak sahabat-sahabat para purnawirawan Polri ya, khususnya para jenderal, purnawirawan yang memberikan masukan. Ya. Memang betul kata Bang Roni tadi, memang ada banyak perbedaan pendapat ya. Saya kira itu juga wajar ya. Dan memang ada kritikan, saya kira itu juga wajar juga ya. Karena bagaimanapun juga Polri saya kira butuh kritikan, butuh masukan. Yang kami sampaikan kemarin itu adalah jangan sampai pernyataan-pernyataan itu adalah menyesatkan ya. Kenapa menyesatkan? Karena ketika ada jenderal kemarin yang menyampaikan bahwa seolah-olah bahwasanya kasus kematian, pembunuhan dan juga pemerkosaan yang itu adalah ada rekayasa katanya gitu ya. Saya sangat sedih sekali ketika misalnya ada penjelasan semacam itu ya. Kemudian juga ada penjelasan bahwasanya itu bukan kasus pembunuhan, itu adalah kasus kecelakaan ya. Ya boleh-boleh saja memberikan, tetapi juga harus kita ingat bahwasanya itu kasus kan sudah lama sekali ya. Kemudian sudah memiliki kekuatan hukum ya, sudah ingkrah ya. Kemudian orangnya juga sudah ini ya. Artinya memang ya ini membingungkan masyarakat sebetulnya ya. Ini membuat masyarakat bingung mana yang benar. Nah, karena bagaimanapun juga kalau ini adalah proses hukum yang panjang ya. Sudah ada putusan, sudah ada ponis. Kemudian kalau memang terjadi ada kesalahan, ini semua terjadi karena salah dari awal sampai akhir. Bukan hanya misalnya kalau itu memang ada rekayasa ya, ini salah di polisi, ini salah di jaksanya, sampai hakim pun salah ya, sampai putusan itu ya apa ya. Artinya memang seperti ini ya boleh. Kalau kami sih berpandangan, karena kebetulan saya ini kan direktur Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia LMKP ya, itu selama ini banyak memberikan suatu fokus memang di dalam hal memperhatikan kinerja kepolisian ya. Kami selama ini banyak fokus di situ ya. Termasuk mengamati bagaimana dinamika perkembangan kinerja kepolisian ya. Cuman artinya yang kami inginkan adalah jangan sampai membuat menyesatkan masyarakat ya. Jangan sampai membuat kebingungan kepada masyarakat ya. Bahkan ada kemarin teman-teman jenderal polisi itu purnawirawan teman saya ya. Ya, saya sih hanya menyampaikan bahwasanya ya agar hati-hati ya. Artinya memang ini kasihan masyarakatnya, kasihan polisinya juga ya. Kenapa demikian? Karena yang muncul adalah yang kami lihat ya, seolah-olah lebih pintar orang yang menangani kasus di luar yang menangani kasus ini daripada orang yang menangani kasus ini ya. Itu yang kami lihat ya. Itu bisa seperti penonton sepak bola. Itu ya, kayak supporter gitu ya. Tapi Ya. kalau saya lihat kan gini ya, ini kan yang bicara kan mungkin karena senior. Iya. Terus mungkin kalau saya lihat proses yang di Cirebon kemarin kan dari awalnya ya, Iya. dari awalnya dari penyidikannya itu mungkin bermasalah kan Iya. ya, mungkin saya nggak tahu apakah itu bermasalah atau enggak, tapi kan menjadi viral Iya, iya. dan itu terlalu lama, terlalu lama. 8 tahun lalu. 8 tahun yang lalu gitu kan, ibaratnya kalau seandainya kita mau gali lagi jenazah Iya. mungkin udah hilang, udah Kalau- habis ya kan. Kalau viral wajar. Iya. Kalau Iya. Ini karena Iya. kan media itu. Media ini ya. Media mendapatkan kesempatan dan peluang untuk sebuah kasus yang sudah 8 tahun kemudian muncul karena ada film kan gitu. Iya. Ada daftar pencarian orang yang masih belum tuntas. Nah ini kemudian dia menjadi viral. Jadi menurut saya memang yang belakangan muncul ini kalau sekarang ini kan sudah sampai kepada peninjauan kembali. Iya, PK ya. Kalau peninjauan kembali itu yang disorot sebenarnya putusan hakim yang telah
memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah itu kan beda Pak. Ini merupakan hasil dari sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP. Ya kalau saya lihat gini, karena kasus-kasus itu viral kan mulai dari suara yang tidak puas ya. Contohnya kita lihat kemarin, minggu kemarin itu Jessica Wongso bebas. Ya. Dan di situ juga banyak waktu proses persidangan sebetulnya dengan tanda kutip kan hal-hal yang janggal. Ya. Jadi situ udah mulai perdebatan tuh. Saya dengar juga antara teman-teman di kepolisian juga menentukan racun yang dimasukkan, ya cyanida yang dimasukkan tuh gimana caranya. Kan kasarnya kan nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ke sana kalau nggak ada yang membawa Prosesnya. atau gimana, ada prosesnya. Nah akhirnya putusan itu juga ini menurut saya itu agak janggal. Vonisnya juga agak janggal di situ. Nah ini kan akhirnya apa? Karena ini sudah satu putusan pengadilan, vonis udah nggak bisa. Masyarakat yang merasa janggal ini akhirnya apa? Membuat film kan? Ya. Membuat film, versinya ceritanya gimana, dari pengacara masuk kayak bagaimana, akhirnya timbullah film. Dan film ini laku di masyarakat. Ya. Ya, Laku di masyarakat ini. Ya. Nah ini juga sama kan kasus-kasus yang ada kan gitu. Kasus Vina kan karena heboh, Iya. laku di masyarakat. Nah begitu masuknya kan yang kebakaran jenggot kan pihak kepolisian, Iya. hakim, Hakim, jaksa. jaksa, ya kan? Iya. Kok kenapa bisa begini? Iya. Nah sekarang saya minta pendapat nih dari dua narasumber saya yang saya hormati nih. Kalau dari Bapak sebagai Kompolnas, mantan Kompolnas menyikapi ini bagaimana? Ya, Supaya kejadian ini jangan sampai terulang lagi Pak. kalau kami melihat memang mungkin kelemahan masa lalu mungkin ada mungkin ya, karena bagaimanapun juga kita tahu ya pasti adalah kelemahan dan kelebihan pada masa lalu ya, tetapi kita yakin bahwasanya itu juga kan sudah melalui proses yang sangat panjang ya, termasuk melengkapi berkas dulu pada kala itu ya, kemudian sampai diserahkan kepada kejaksaan, kemudian sampai P21 lalu disidangkan, lalu ya saya kira itu melalui proses yang panjang ya. Namun demikian itu semua tentu akan menjadi masukan ya kepada penyidik-penyidik kepolisian bahwasanya ini harus menjadi bahan introspeksi, ini harus menjadi bahan pembelajaran agar ke depan Polri harus hati-hati, Polri harus betul-betul profesional ya. Paling tidak apa yang disampaikan ini saat ini adalah harus melalui berdasarkan penyidikan ilmiah ya. Jadi semua bukti-bukti kan berdasarkan ilmiah. Kalau misalnya ada ketika saat ini ada orang melakukan napi misalnya melakukan bantahan, tapi dengan adanya penyidikan ilmiah tadi, crime investigation itu tidak akan terbantahkan karena sudah memiliki bukti-bukti yang cukup. Saya kira itu semua yang kita harapkan dari berbagai kasus yang ada, ya itu akan menjadi bahan pembelajaran kepada Polri ya, termasuk di mana saja polisi di mana saja harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ya. Dan kalau saya juga melihat ya itu bagian daripada dinamika yang kemudian itu akan menjadi koreksi untuk kepolisian ya. Kalau saya positif tinggi ya. Kalau Pak Roni gimana Pak Roni? Ya, saya kebetulan kan pernah juga menangani kasus. Ya mulai dari perwira pertama sampai terakhir perwira tinggi Polisi reserse Kapolda Bali. Itu bahkan kasus sebelum tahun 2016. Tahun 2015 kan ada kasus kematian Angelin, anak itu viral betul itu ya. Ya berumur 8 tahun. Bagaimana dilaporkan mulai dari hilang, ya oleh keluarganya sendiri. Kebetulan kakak angkatnya yang melapor. Nah, karena ada perhatian dari Komnas Perlindungan Anak, semua komunitas yang sangat memberikan perhatian kepada anak, maka ini viral. Nah, kehadiran pimpinan yaitu Kapolda ini sangat penting. Jadi mungkin kasus yang di Cirebon itu walaupun sudah diambil alih
oleh Baris. Polda Jawa Barat karena mungkin ada pertimbangan dua lokus delikti ya, dua tempat kejadian perkara, antara kecelakaannya katakanlah di Polres Kabupaten, tapi kemungkinan ada TKP atau lokus delikti yang berkaitan dengan pembunuhannya di wilayah Cirebon Kota, sehingga ini kan diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, saya kira benar. Penanganan awal tempat kejadian perkara itu sangat penting. Semua alat bukti yang bisa diperoleh untuk memperkuat ungkapan kasus ini ada di tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, fokus perhatian mulai dari Kepala Satuan Reskrim yang menangani kasus, Kapolresnya, Direktur Reskrim Polda yang membackup penanganan kasus, Kapolda yang menjadi atasan dari penyidik untuk melakukan pengawasan itu, fokus kepada tempat kejadian perkara. Bagaimana melibatkan laboratorium forensik dan juga Inafis Polri yang mencari jejak, ini sangat penting. Dengan demikian tidak bisa terbantahkan lagi untuk hal-hal yang sudah secara scientific crime investigation ini diperoleh, maka semua itu bisa menjadi keterangan ahli lapor, keterangan ahli Inafis, kemudian keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat-alat bukti dan jejak-jejak yang ditemukan di TKP. Ini yang saya gunakan Pak ketika mengungkap kasus kematian Angelin, dan itu tidak terbantahkan. Maka pengadilan akan lebih mudah untuk memeriksa hasil penyidikan yang kemudian dibawa oleh jaksa penuntut umum ke sidang pengadilan, dan itu bisa terbukti apa yang dipersangkakan kepada tersangka yang kemudian menjadi terdakwa di pengadilan. Begitu Pak Boy. Waduh, menarik sekali ya. Sayang nih waktu kita agak terbatas ya. Tapi suatu saat saya akan mengundang Pak Edi lagi, Mbak Roni untuk berbicara, karena masyarakat banyak pertanyaan masyarakat yang ingin ditanyakan. Nah, sebagai closing statement dari Pak Edi bagaimana? Silakan Mbak. Ya, pertama tentunya memang apa yang terjadi kasus demi kasus ya, dan kita harapkan itu akan menjadi banyak introspeksi. Bagaimana Polri ke depan bisa lebih baik di dalam meningkatkan profesionalisme ya, karena semua juga harapan masyarakat terhadap Polri kalau kita lihat saat ini sangat besar, dan masyarakat mengharapkan polisi tidak boleh salah, harus betul bisa menjalankan tugasnya, bisa profesional menjalankan tugasnya. Tetapi yang paling penting tadi disampaikan Bang Roni, bahwasanya polisi ketika dia menjalankan tugas harus bisa bertanggung jawab secara hukum. Itu sangat penting. Terima kasih. Karena untuk memberikan rasa. Kalau Pak Roni gimana? Saya memberikan masukan untuk usul bahwa penguatan kewenangan Kompolnas di bidang pengawasan itu perlu ditingkatkan, karena dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Kompolnas secara independen ini bisa memperkuat melakukan pengawasan bergandengan tangan, bisa dengan unsur pengawasan eksternal, karena mengawasi Polri itu di bidang anggaran kan itu ada BPK ya, tapi Ombudsman juga di bidang penanganan administrasi juga melakukan pengawasan. Komnas HAM, bagaimana penanganan kasus dan sebagainya itu ada pelanggaran HAM atau tidak, itu juga bagian pengawasan. Nah, Kompolnas ini di mana? Tadi Pak Edi kan menjelaskan bahwa kewenangan Kompolnas itu hanya sebagian. Nah, ini perlu ditingkatkan sehingga itu lebih kuat. Dia tidak sekedar memberikan saran dan masukan kepada Bapak Presiden, tapi seperti apa yang diharapkan, sehingga pengawasan terhadap Polri melalui Kompolnas itu juga akan lebih baik. Terima kasih Pak, terima kasih karena waktu kita sudah habis nih. Saya berikan mudah-mudahan terima kasih atas kehadiran Pak Edi dan Pak Roni. Jangan sungkan-sungkan lagi kalau kami undang lagi Pak, karena penjelasan bapak-bapak berdua ini
membawa apa ya, suatu pencerahan kepada masyarakat. Jadi minimal masyarakat bisa mengetahui lah, Ya. inilah tugas-tugasnya. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perbincangan menarik kita mengenai Kompolnas yang sudah disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Roni. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Halo Indonesia. Terima kasih.